Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala tammani wal akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد تفضل يا أخي. عن طيسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى نفع الله بعلومه في الدارين. وعن طيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن 9 الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقتل المحصنات وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والدك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت أهل الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. رواه البخاري في الأدب المفرد. Ya, kita bacakan dulu, kita terjemahkan dulu hadisnya. Oh iya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Adabul Mufrad. Itu dari Taisalah ibn Mayyas rahimahullah. Qala, dulu saya pernah bersama rombongan Khawarij dari kelompok Najadat. Maka saya pernah melakukan dosa, kata Taisalah ini, yang saya melihat bahwa ini adalah dosa besar. Maka aku ceritakan itu kepada Ibnu Umar. Ini dia minta solusi, bagaimana solusinya supaya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Umar nanya, dosa apa itu? Maka kata Taisalah, ini dan itu. Maka Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, itu bukan dosa besar. Dosa besar itu ada 9, yaitu syirik, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, kemudian membunuh jiwa tanpa hak, kemudian lari dari medan perang, kemudian menuduh wanita baik-baik berzina, kemudian makan riba, kemudian makan harta anak yatim tanpa hak tentunya, dan berbuat kesesatan di masjid, dan yang menghina orang, dan orang tua yang menangis karena disakiti sama anaknya. Maka setelah itu Ibnu Umar berkata lagi, apakah kamu takut dari api neraka dan kau ingin masuk surga? Maka Taisalah mengatakan, iya wallah, demi Allah. Maka Ibnu Umar berkata, apakah orang tua masih hidup? Maka dia menjawab, ada, ibuku masih hidup. Maka Ibnu Umar mengatakan, demi Allah, sekiranya kau lembutkan perkataan dengannya dan kau beri dia makan, maka kau akan sungguh akan masuk surga jika kamu menjauhi dosa-dosa besar atau bertobat dari dosa-dosa besar. Jika kamu berbuat baik sama orang tuamu, dengan ibumu dengan kalimat yang baik, lemah lembut, dan memberi dia makan dan minum, ya, setelah melaksanakan yang wajib tentunya, yaitu rukun Islam, ya, maka dia akan masuk surga. Ini kata Ibnu Umar. Ya, lanjut. Qala hafidhahu ta'ala, hadha al-athar al-'azim fihi fa'idatun jalilatun fi mawdu'i birril walidain wa fi mawdu'atin ukhra wan najadat firqah min firaqil khawarij yattabi'una
rajulan yuqalu lahu Najadah ibn Amir udriqa alaihim an-najadah la lintisabihim ilaihi. ولها عقائد فاسدة منها أن العبد إذا وقع في صغيرة وأصر عليها كان كافرا مشركا، وإذا وقع في كبيرة فهو كافر مشرك، فكان عندهم شدة وتنطع في الصغائر والكبائر. Ya, asar ini, hadis ini dari Ibnu Umar ini terkandung di dalamnya faedah yang agung di dalam bab berbuat baik sama orang tua dan di dalam bab-bab yang lain. Najdat itu adalah firqah dari kelompok Khawarij. Mereka mengikuti seorang laki-laki yang bernama Najdah ibn Amir, sehingga pengikutnya dinamakan Najdat. Ini kelompok Khawarij. Mereka ini, kelompok Khawarij ini memiliki keyakinan yang rusak, yaitu diantaranya apabila seorang melakukan dosa kecil kemudian terus-menerus melakukannya, maka dia kafir musyrik, dikeluarkan dari Islam sama orang Khawarij. Dan jika dia melakukan dosa besar, maka dia kafir musyrik. Nah, jadi seperti itu orang Khawarij. Mereka ada keras, berlebihan dalam mensikapi dosa kecil dan dosa besar. Lanjut. قال حفظه تعالى وبسبب ارتباط قيصر بهم فقد تأثر بما كانوا عليه من التشدد والتعنت وتوهم في بعض الأمور التي هي من الصغائر أنها من الكبائر لأنه قد مضى في منهج مع نفسه فيه شدة اكتسبها من مصاحبته لهؤلاء. قوله فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر وهي ليست من الكبائر كما سيأتي التوضيح. وهذا فيه أن الصاحب له تأثير على صاحبه، فمن صاحب متشددا متنطعا في دين الله أورثه الشدة، ومن صاحب مفرطا مضيعا أورثه الإهمال، ودين الله وسط، فينبغي على المرء أن يختار من الأصحاب والرفقاء من كان على الوسطية، فلا شدة وتعنت ولا تهاون وتراخٍ، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. Masya Allah. Karena kaitan Qaisalah ini dengan kelompok Khawarij, Najdah, ya, sehingga dia terpengaruh, yaitu dalam hal keras dan berlebihan, sehingga dia merasa bahwa kalau berbuat dosa kecil, dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang sangat besar. Apalagi kalau melakukan dosa besar, bisa murtad menurut keyakinan Khawarij. Ya, di sini menunjukkan jamaah sekalian bahaya berteman dengan Khawarij. Begitu pula berbahaya berteman akrab dengan ahlul bid'ah. Sebab kata ulama ahlus sunnah, as-sahib as-sahib, teman itu akan menarik. Teman itu akan menarik. Bukankah at-tuyur ala ashkaliha taqa? Bukankah burung-burung itu kalau terbang dia bersama dengan yang sejenis? Burung merpati terbang bersama merpati. Burung walet terbang bersama burung walet. Mana ada burung merpati terbang bersama burung gagak misalnya? Nggak ada. Ya, begitu pula manusia. Jika seorang muslim ingin agamanya bagus, maka hendaklah dia berteman dengan ahlus sunnah yang berakhlak yang baik. Begitu jamaah sekalian. Maka pasti akan terpengaruh dengan temannya yang baik. Sebaliknya, seperti ini Qaisalah, dia berteman akrab dengan kelompok Najdah, kelompok Khawarij. Ya, sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu kualitas agamanya berdasarkan teman dekatnya, kata Rasulullah.
Maka cek, lihat dengan siapa dia berteman akrab, baik online maupun offline. Sekarang ada teman online 5.000 di Facebook. Oh ya, belum yang mengikuti, lebih banyak lagi itu ya kawan. Ya, itu baru Facebook, belum di Instagram. Online itu semua. Maka perhatikan dengan siapa kita berteman di online itu dan juga offline. Kadang seseorang itu mendapatkan hidayah wallahi ketika dia mendengar, dia berteman dengan syekh misalnya, Syekh Abdul Razak misalnya. Ini Syekh Abdul Razak, kita juga berteman dengan Syekh Abdul Razak di Facebook dan juga di Instagram. Nah, Syekh misalnya mengatakan satu kalimat, wallahi ta'atsarna bihi, kita terpengaruh dengan, tersentuh. Begitu pula kalau ada orang berteman dengan orang yang menyesatkan, dia akan terpengaruh. Dulu ada peristiwa heboh di Saudi Arabia. Ada seorang pemuda, dia tertarik ingin tahu tentang webnya ISIS. Ya, kalau bahasa Arabnya Daesh. Maka dia buka internet itu dan dia pelajari, akhirnya apa yang terjadi, sampai dia baiat sama Abu Bakar al-Baghdadi itu. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Dia ada perdebatan dengan sepupunya, yakni anak paman. Debat. Si ISIS ini mengkafirkan seluruh penguasa, termasuk penguasa Saudi Arabia. Sedangkan anak pamannya ini tidak setuju. Debat ramai. Akhirnya diajak keluar pakai mobil. Ternyata sudah disiapkan senjata AK-47. Tidak tahu dia dapat dari mana itu senjata, si ISIS ini. Kemudian diajaklah ke tengah padang pasir. Di situ dia dikeroyok, diikat tangannya, kemudian divideokan. Ini dia si kafir gitu. Kata si ISIS ini dia orang kafir, tidak mau menerima hujah. Terus setelah itu dia ambil senjatanya, temannya yang memvideokan, ditembak ya kawan. Ditembak itu sepupunya itu sampai mati. Heboh saat Timur Tengah. Video itu nyebar saat Timur Tengah, bukan hanya Saudi. Akhirnya anak-anak muda ini yang ISISer ini ditangkapi semua. Tidak lama itu prosesnya, biasanya agak lama kan, hukuman mati itu biasanya agak lama-lama gitu. Ini paling cepat. Begitu disidang udah ngaku seminggu langsung dikirim dihukum mati, dipenggal kepalanya. Itu aja mas. Orang ISIS. Perhatikan di situ bahwa dia terpengaruh dengan teman lewat apa? Online, web. Hati-hati ya ikhwan. Nasallahu selamat. Hal itu berdasarkan kalimat Taisalah di sini, bahwa dia pernah berbuat dosa dan dia menyangka bahwa itu dosa besar. Ya, ini padahal itu dosa kecil kata Ibnu Umar. Maka diterangkan oleh Ibnu Umar itu dosa kecil. Dosa besar itu disebutkan di situ ada berapa? Ada 9. Jadi gara-gara keyakinan teman-teman Khawarij, akhirnya dia meyakini bahwa dosa kecil itu sama dengan dosa besar. Ini berlebihan. Nah, ini bahayanya berteman dengan orang yang ifrat, orang yang berlebihan. Karena akan melahirkan apa? Kekerasan. Syiddah. Tadi pagi saya bahas di masjid, salah satu masjid subuh tadi, bahwa ternyata semua hukuman badan terhadap pelaku kejahatan, baik itu orang kafir atau orang muslim yang dihukum menurut syariat Islam, itu yang melaksanakan itu adalah pemerintah, bukan rakyat. Contoh misalnya ada maling mencuri, apakah antum langsung mengamalkan ayat
was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya. Apakah langsung antum potong tangannya? Ya, antum ditangkap polisi ya. Serahkan sama polisi. Ya. Yang menghukum pencuri itu penguasa, bukan rakyat yang main hakim sendiri. Nah, ini penting ya kawan. Pokoknya yang berkaitan dengan darah, harta, menghukum hukuman badan atau harta dan lain-lain, itu yang melaksanakan adalah penguasa, bukan setiap orang Islam. Rakyat ketika baca ayat umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, saya diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia kecuali sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan menegakkan salat dan bayar zakat. Nah, terus datang dia ke orang-orang kafir, kamu salat tak? Kamu enggak syahadat ya? Saya bunuh kamu. Wah, begitu ya akhi. Ya, itu hadis ditujukan kepada penguasa. Nah, ini penting. Ini banyak orang Khawarij yang enggak paham masalah ini, sehingga mereka salah paham. Buktinya apa? Mereka melakukan pemboman bunuh diri, membunuh orang yang tidak bersalah. Apa salahnya aparat? Dia petugas yang bermanfaat melayani masyarakat. Apa salahnya mereka? Kenapa dibunuh sama dia? Apa kesalahan dia menurut syariat sehingga sampai dibunuh? Nah, ini dia. Ketika sudah terpengaruh dengan pemahaman Khawarij, maka akan melahirkan sikap apa? Ekstrim, radikal, akhirnya meningkat lagi menjadi apa? Teror. Itulah sumbernya teror itu karena apa? Ifrat, berlebihan, ekstrim, ya, salah di dalam memahami ayat dan hadis. Begitu pula sebaliknya, kalau berteman dengan orang yang mufrid atau tafrid. Kalau ifrat itu ekstrim, kalau tafrid itu artinya meninggalkan. Ini fasik, meninggalkan perintah, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, atau mengerjakan larangan, ya, maksiat terus. Maka berteman dengan orang suka maksiat itu bisa menyebabkan ihmal. Ihmal itu meremehkan dan meninggalkan komitmen terhadap agama. Maka agama Islam ini adalah pertengahan, adil, tidak ifrat, tidak ekstrim, tidak fasik, tidak meremehkan. Maka hendaklah kita memilih teman-teman yang pertengahan tadi itu, yang adil, yang tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Ya, silakan. Barakallah. Qala hafidhahu ta'ala qawluhu fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Dzikru hadzal amri li Ibnu Umar radhiyallahu anhuma huwa min tawfiqillahi lahu لأن عرض المشكلة على العالم يعد من أبواب التوفيق. يعد من أبواب التوفيق. Di sini kata penulis si Taisalah ini rahimahullah akhirnya bertanya kepada Ibnu Umar. Alhamdulillah, bagus, karena dia muwafaq mendapatkan taufik hidayah dari Allah, bertanya kepada orang alim sehingga ada solusi. Sebaliknya, kalau seorang ada masalah bertanya kepada orang jahil, tambah sesat dan tersesat dia. Yang ditanya itu bodoh, sesat dan menyesatkan orang lain karena dia bukan ahlinya. Kita disuruh oleh Allah bertanya tentang ilmu agama ini kepada ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak tahu. Lanjut. Qala hafidhahu ta'ala wa qad kana min mabda'il khawarij fi qadim az-zamani wa hadithihi al-hayrulatu baina atba'ihim wa baina al-ulama. فهم يحرصون أشد الحرص على أن يبعدوا أتباعهم عن سؤال أهل العلم وعن الارتباط به من خلال ألقاب شنيعة يطلقونها على العلماء ينفرون بها أتباعهم منهم. Nah, ini lagi.
Di antara pemahaman Khawarij dan juga hampir semua ahlul bid'ah, ya, apa dari dulu sampai sekarang, yaitu mereka itu menghalangi kaum muslimin, ya, atau menghalangi pengikut mereka dari ulama ahlus sunnah. Mereka berharap untuk menjauhkan kaum muslimin dan juga pengikut mereka dari bertanya kepada ulama. Ya, begitu ya ikhwan. Misalnya menuduh ulama ahli sunnah salafus salih itu dibilang wahabi. Ya, padahal para ulama ahli sunnah salafiyah itu tidak pernah mengatakan saya ini wahabi, nggak pernah. Lalu kenapa mereka dibilang wahabi? Itu yang pertama jawabannya. Yang kedua, kalimat al-wahhab itu nama Allah Al-Wahhab yang Maha memberi. Ya, jadi kalau orang menuduh Wahabi, kau Wahabi atau Wahabiyun, sampaikanlah kepada dia bahwa Al-Wahhab itu nama Allah. Kalau antum mengatakan bahwa dia ini Wahabi, berarti dia golongannya Allah yang Maha memberi. Berarti maknanya bagus. Golongannya Allah yang Maha memberi, Ahlullah. Ya, golongannya Allah Al-Wahhab yang Maha memberi. Bagus, alhamdulillah. Nah, terus yang ketiga, mungkin maksud mereka Al-Wahhabi itu disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Ketahuilah bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi tidak membuat agama baru. Wallahi fikihnya dia fikih bermadzhab Hambali, dia Hambali seperti Indonesia mazhabnya apa? Syafi'i. Tidak ada celaan di situ. Masalah akidah, apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bikin akidah tersendiri, keyakinan? Tidak. Silakan cek di bukunya. Kitab Tauhid, Sulul Thalathah, Qawaidul Arba', Sulul Sittah. Banyak karya tulisnya. Apakah dia ngarang sendiri, nggak pakai dalil? Pakai dalil semua. Beliau mengajarkan ittiba' kepada dalil dalam beragama Islam, baik dalam masalah akidah atau masalah ibadah, akhlak dan yang lainnya. Coba lihat gitu matan usul thalatha. Wa dalilul isti'anah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ista'anta fasta'in billah. Dalil syariat apa ibadah isti'anah, minta tolong kepada Allah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian hadis idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa dalilu al-istighatsah. Dalil istighatsah, ya, ittastaghithuna rabbakum. Pakai ayat. Dalil apalagi ad-du'a. Maka beliau bawakan ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil. Kemudian dibawakan hadis ad-du'a mukhul ibadah. Sebenarnya hadis ini mukhul ibadah, di sini dhaif. Tapi ada yang semakna dengan itu, yang sahih yaitu ad-du'a huwal ibadah. Coba antum ceklah. Suruh mereka orang-orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu apa namanya? Membuat ajaran baru, wallahi itu fitnah, fitnah azimah. Apa yang dia tulis itu dia sumber rujukannya dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim dan para ulama sebelumnya. Buku-buku akidah, ya, dari mulai zaman sahabat sampai zaman beliau. Tiap abad itu ada buku akidah. Buku akidah itu banyak sekali ya, kawan. Setiap abad itu ada ulama yang ngarang buku akidah dan tidak keluar dari itu. Jadi apa tujuan dibalik kalimat Wahabi itu? Tujuannya untuk menjauhkan umat Islam dari ulama salaf, dari pemahaman Islam yang hak. Tapi Allah Azza wa Jalla menghendaki Islam ini tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga banyak
yang akhirnya mengenal tauhid dan mengamalkannya, mengenal syirik dan menjauhinya, mengenal sunnah dan mengamalkannya, mengenal apa itu bid'ah dan menjauhinya dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan anak-anaknya dan cucunya dan keturunannya sampai hari ini. Apa keturunannya hari ini? Alus Syekh. Di Saudi itu ada ulama kalau Alus Syekh itu keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mufti Saudi Arabia itu Syekh Abdul Aziz Alus Syekh. Dulu menteri agamanya, ya sekarang juga menteri agama Syekh Abdul Latif Alus Syekh. Sebelumnya Syekh Saleh Alus Syekh. Alhamdulillah, Alus Syekh itu keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mana ada menyimpang mereka? Coba buktikan satu aja. Orang-orang yang menuduh Wahabi, coba bantah. Bantahlah bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti Kitab Tauhid. Coba bantah. Mana yang menyimpang dari Islam? Gak ada. Ya mereka akhirnya dapat hidayah karena tidak menemukan kesalahan. Walhamdulillah. Lanjut. Qala hafidhahu ta'ala qala fadzakartu dzalika li Ibn Umar qala ma hiya qultu kadza wa kadza ay annahu sama'a adh-dhunub allati kana yadhunnuha min al-kaba'ir. Qala lahu Ibn Umar laysat hadhihi min al-kaba'ir thumma 'addada lahu al-kaba'ir wa dzakara minha bukaa al-walidayn min al-'uquq fa'adda 'uquq al-walidayn min kaba'ir adh-dhunub. Qawluhu qala perhatikan ya ikhwan. Maka Ibnu Umar bertanya, dosa apa itu yang kau lakukan? Nah, di sini menunjukkan bahwa seorang mufti jika ditanya oleh penanya, hendaklah dia mendetilkan masalah dia. Karena barangkali dia salah paham si penanya ini. Dan benar ternyata dia salah paham. Mengira bahwa dosa kecil itu adalah dosa besar. Maka diluruskan sama Ibnu Umar bahwa itu bukan dosa besar, itu dosa kecil. Dosa besar itu disebutkan ada 9. Di antaranya membuat orang tua menangis karena disakiti sama anak. Maka di sini menunjukkan bahwa durhaka, menyakiti orang tua, tidak berbuat baik sama orang tua, itu termasuk dosa besar. Lanjut. Qawluhu qala li Ibn Umar atafraqu an-nara wa tuhibbu an tadkhula al-jannah ay takhafu an yu'adzibaka Allahu bin-nari yawm al-qiyamah wa ta'malu wa tuhibbu an tadkhula al-jannah jama'a lahu baina at-targhib wa at-tarhib wa hiya tariqatul Qur'an tudhkaru fihi al-jannah wa yaliha dhikrun nar wa tudhkaru al-maghfirah wa yaliha dhikrul 'adzab. Qala ta'ala nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Ini penting jemaah sekalian. Perkataan dari Ibnu Umar kepada Taisalah, apakah kamu takut api neraka dan kau ingin masuk surga? Ini apakah kamu takut Allah akan menyiksamu di neraka pada hari kiamat? Dan apakah kamu berharap dan senang ingin masuk surga? Nah, ini terkandung pelajaran penting bahwa seorang muslim hendaklah menghadirkan selalu targhib wa tarhib, raja wal khauf, yaitu berharap surganya Allah dengan amal saleh dan takut dari siksa neraka dengan meninggalkan dosa-dosa. Ini penting ya kawan. Ya, jika kita ini sudah memiliki keyakinan adanya surga dan neraka di hari kiamat, dan sekarang surga neraka itu sudah ada. Surga itu di langit, ijma' ulama ini gak ada khilaf. Kemudian neraka itu ada di bawah dasar laut. Ya, wa idzal biharu sujirat, apabila samudra itu dinyalakan jadi api. Wa tahtal bahri nar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah dasar laut itu ada api neraka. Ya. Nah, mari kita tanya pada diri kita masing-masing ya. Apakah kita sudah punya cita-cita ingin masuk surga selama-lamanya dan tidak ingin masuk neraka? Sebagaimana pertanyaan dari Ibnu Umar di sini. Jika iya jawabannya, maka persiapkan dari sekarang.
ya, persiapkan dari sekarang, yaitu dengan ilmu belajar ilmu agama, karena ilmu agama ini akan mengantarkan pemiliknya ke kebahagiaan dunia akhirat selama-lamanya. Sedangkan ilmu dunia itu untuk cari fulus di dunia, iya kan, untuk berdagang atau untuk jadi pegawai, maka dia sekolah umum. Tapi untuk kehidupan yang abadi, masuk surga, itu harus belajar ilmu agama. Bahkan kebahagiaan di akhirat lebih lama, bahkan kekal loh di akhirat itu, dibandingkan dengan kehidupan dunia yang sebentar sekali dunia. Ya, mari kita cek diri kita. Kata Rasulullah SAW, man kana hammuhul akhirah jama'a Allahu syamlah wa ja'ala Allahu al-ghina baina 'ainayhi wa fi riwayah fi qalbihi wa atat ilaihi dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang cita-citanya dalam hatinya akhirat, yakni surga, ingin masuk surga, dan itu yang selalu dia pikirkan, karena dia tahu, dia baca Quran hadis tentang kenikmatan surga, maka dia ingin masuk surga. Itu yang dia pikirkan setiap hari. Kemudian dia mengupayakannya tentunya dengan amal, dengan ilmu dan amal, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Kemudian Allah akan berikan kekayaan di antara kedua matanya, dalam sebuah riwayat di hatinya, dan dunia, harta dunia akan datang kepada dia dalam keadaan menunduk-nunduk. Sebaliknya, wa man kana hammuhu dunya farraqallahu alaihi syamlah wa ja'ala Allahu al-faqra baina 'ainayhi wa fi riwayah fi qalbihi wa lam ya'ti ilaihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang cita-citanya dunia saja, yang dia pikirkan bagaimana mengumpulkan harta dunia saja, itu saja, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, dan Allah akan jadikan kemiskinan di antara kedua matanya, dalam sebuah riwayat di hatinya, dan tidak akan datang harta dunia kepada dia kecuali apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Maka salah satu doa kita ya kawan, Allahumma ja'al hammi hammal akhirah. Bahasa Indonesianya, ya Allah jadikanlah cita-citaku, ya keinginanku, hatiku ini akhirat. Iya, minta sama Allah gitu ya kawan. Dalam hadis, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia ini, harta dunia ini sebagai setinggi-tinggi cita-cita kami dan setinggi-tinggi ilmu kami. Tapi jadikan niat ini, hati ini, cita-citanya, keinginan terbesar adalah akhirat. Tidak mungkin orang bisa seperti itu ya ikhwan, kecuali dia tahu ya dan mempelajari tentang surga. Maka penting kita itu setiap hari baca surga dan neraka, Quran, hadis, ada buku surga khusus, antum baca, ada terjemahannya, udah dijual itu di online, ada semua di Shopee apa itu ya, benar. Dan juga tentang neraka menurut Al-Quran dan hadis, baca itu. Nah, dengan itu akan takut dari neraka. Ketika baca surga, maka semakin mencintai surga daripada kehidupan dunia yang sementara ini. Ini jamaah sekalian, lihat ini sahabat Ibnu Umar. Ya, bagaimana pertanyaannya kepada tabi'i ini, apakah kamu takut dari siksa neraka dan kau ingin masuk surga? Masya Allah. Pernah nggak antum ditanya orang seperti itu ya kawan? Hah? Antum pernah nggak ditanya seperti itu sama orang zaman sekarang ini?
Kayaknya nggak pernah deh. Ya, mari kita hidupkan pertanyaan ini. Tulis di medsos. Apakah Anda takut dari api neraka dan ingin masuk surga? Di bawahnya tulis Ibnu Umar. Paling nanti sing nge-like mek 20 wong paling. Ya, sedikit yang nge-like kayak gitu-gitu. Allah musta'an. Ya, lanjut. Qala Allahu ta'ala qala qultu i wallahi wa i bimakna na'am wa uridu dzalik. Nah, kata dia, kata Taisalah, wallah, dia demi Allah. Itu artinya na'am. Enak ya bahasa Arab ya. Bahasa Arab kalau bilang iya itu apa? Atau aywa. Bahasa Arab itu bukan bahasa Jepang itu ya kawan. Aywa. Na'am artinya. Ya. Begitu ya kawan. Enak kan? Itu maksudnya iya gitu ya kawan. Wallah, demi Allah. Yani demi Allah saya takut dari neraka dan ingin masuk syurga. Lanjut. Qala ahayyul walidat hadza nadhiru qawli Ibnu Abbas radhiyallahu anhu al-mutaqaddim ummuka hayyah. Ya, apakah kedua orang tua masih hidup? Dalam sebuah riwayat hadis sebelumnya di kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, apakah ibumu masih hidup? Nah, jadi pertanyaan langsung ditujukan tentang ibumu, apakah ibumu masih hidup? Lanjut. Qultu 'indi ummi qala fa wallahi law alanta lahu al-kalam wa at'amtaha at-ta'am fa tadkhul al-jannata majtanabta al-kaba'ir. Kata Taisalah, wallah iya. Indi ummi. Iya, aku punya ibu. Iya. Maka kata Ibnu Umar, demi Allah, sekiranya kamu berlemah lembut dengan ucapanmu kepada ibumu dan kau beri makan dia, ya bukan hanya makan, kasih minum juga ya akhi. Kayak makan tok gak ono minum lah kesereten ya kawan. Ya. Di sini termasuk juga maksudnya cukupi kebutuhan pokoknya. Yo makan, yo minum dan yang semisal dengan itu seperti apa? Yang berkaitan dengan kebutuhan pokok-pokoknya. Ya. Maka sungguh-sungguh kau akan masuk surga jika kau menjauhi dosa besar. Artinya jika masih ada dosa besar yang lainnya, segera tobat. Yani kalau seorang berbuat baik sama ibunya dan dia bertobat dari segala dosa besar, maka dia akan masuk surga. Lanjut. Da'ahu ila amrayni tijahal walidah. Awalan an yulina lahu kalam wa hadha ahammu ma tahtajuhu al-ummu min waladiha wa kathirun min al-ummahati takunu fi ghunyatin an yu'tiha ibnuha malan aw ta'aman aw maskanan bal rubbama takunu hiya allati tunfiqu alaihi. Ya. Jadi yang pertama Ibnu Umar memberi petunjuk keterangan, hendaklah kamu berbicara lemah lembut. Ini lebih penting bagi ibu kita dari anaknya. Ya. Karena banyak juga para ummahat, ibu-ibu kita itu mereka sudah cukup. Karena dia kaya misalnya. Ya. Ini tidak membutuhkan dari anaknya harta atau makanan atau tempat tinggal. Dia sudah cukup. Ya mungkin dia kaya, ya. Tapi ya dia membutuhkan kalimat yang baik dari anak-anaknya. Yang kedua, Thaniyan wa an yut'imahu at-ta'ama bi nafsin thayyibatin wa lutfin wa ihsanin. Iya, yakni hendaklah dia memberi makan kepada ibunya dengan hati yang lapang, yang baik, lemah lembut dan senang berbuat baik sama ibunya. Ini penting ya, perhatikan di sini. Ini pesan dari Ibnu Umar kepada kita semua. Ya, sampailah kepada kita pesan itu. Bahwa kita ini anak-anak ini hendaklah memberi makan kepada orang tua. Makan dan minum. Jika antum sering mentraktir teman-teman antum pernah kan mentraktir teman ya? Di restoran, pernah kan? Atau pernah traktir ibu di restoran? Ada sebagian manusia dia senang sekali mentraktir teman-temannya, ibunya nggak pernah ditraktir.
Ini salah besar. Ya, justru ibunya lebih berhak daripada teman-teman itu. Mana dalilnya? Surat An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Terus wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Terus wal jaridil qurba wal jaril junub wa as-sahibi bil jamba. Terus wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Perhatikan di sini perintah Allah ada 10 ya ikhwan. Yang pertama, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan musyrik. Ini hak Allah, ini ibadah ini. Jangan diserahkan kepada selain Allah. Yang kedua, berbuat baiklah sama orang tuamu. Jadi siapa yang disebut pertama oleh Allah dari manusia? Orang tua, bukan teman loh. Orang tua. Perhatikan ini ya ikhwan. Prioritas ini. Nomor 3 siapa? Dari manusia nomor 2 siapa? Wabidil qurba, kerabatmu. Kerabat itu ada 2 kata diterangkan dalam syarah Sahih Adabul Mufrad, yaitu dari sisi nasab dan besan. Besan itu termasuk kerabat. Ya, kita disuruh berbuat baik kepada kerabat dekat atau jauh yang berkaitan dengan nasab. Nasab itu maksudnya dari bapak ibumu, kerabat dari bapak ibu kita, ya termasuk anak-anak kita semua ya, saudara kandung, paman, bibi dari bapak ibu, kakek nenek dari bapak ibu kita, ya cucu, kemudian siapa lagi, ponakan, gitu ya ikhwan. Setelah kerabat siapa? Wal jaril wal yatama. Setelah kerabat kita disuruh berbuat baik sama siapa? Anak yatim. Anak yatim dulu, bukan sohib, ya. Anak yatim dulu. Setelah itu siapa? Wal masakin, orang miskin. Kemudian siapa? Wal jaridil qurba. Yang dimaksud dengan jaridil qurba, tetangga yang ada hubungan kekerabatan. Atau maknanya yang kedua, tetangga dekat. Tetangga itu dikatakan dekat, yang paling dekat itu yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Kemudian wal jaril junub, tetangga yang jauh atau tetangga yang tidak ada hubungan dengan kekerabatan kita, tetap kita berbuat baik sama mereka. Terus as-sahibi bil jam wal jaril junub, yaitu tetangga yang jauh. Kemudian as-sahib bil jamba. Sahib bil jamba itu maksudnya teman dalam perjalanan safar. Misalnya antum umroh nih sama rombongan, itu teman-teman antum itu, maka berbuat baiklah sama mereka. Teman-teman safar itu, umroh atau yang lainnya. Kemudian wabnis sabil. Ibnu sabil itu musafir. Kadang-kadang musafir itu kehabisan bekal ya, maka bantulah dia. Ya, itu jamaah sekalian. Misalnya antum naik pesawat nih ya, nah, sebelah antum ini kelihatannya kayak lapar sekali, padahal ini perjalanan pendek aja, tapi dia lapar sekali dan antum punya makanan, tawarilah makanan. Ya, nah orang ketika misalnya ada orang lapar nih, antum misalnya lapar nih, ditawari makanan sama sebelah antum, terimalah itu rezeki. Kecuali kalau dia perampok, penjahat, ngasih makanan minuman yang mengandung bios, wah itu jangan terima ya akhi. Tapi makanan yang supaya antum tidak kelaparan, terimalah. Dan jangan bilang sudah makan, padahal belum, bohong lagi, ya. Udah lapar, bohong, dosa lagi. Aduh, kita orangnya terus terang aja. Kalau lapar dikasih makanan, terima, karena itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzan habis sudah waktunya ya kawan. Adzan dulu sedikit, setelah itu kita selesaikan sedikit. Allah
sudah sampai sini Ustaz. Nanti tanya jawab. Antara adzan dan qomat ini jamaah sekalian, ini ada pertanyaan penting. Bagaimana sikap kita menghadapi pesta demokrasi, pemilu? Karena sudah semakin dekat. Sebenarnya orang kayak saya ini nggak berhak untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Cuman kita hanya nukil saja. Nukil dari fatwa para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang saya ingat. Dan saya pernah baca itu. Bahwa ada seorang penanya dari Amerika. Waktu itu mau ada pemilu di Amerika, pemilihan presiden. Maka beliau bertanya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apakah boleh memilih salah satu dari dua calon itu? Maka Syekh menjawab, ya silakan pilih yang paling ringan madaratnya dan paling besar maslahatnya buat Islam dan kaum muslimin. Jelas orang itu lebih tahu mana di antara dua calon itu yang terbaik. Maksudnya yang terbaik dalam tanda petik ya, dengan ciri tadi itu, yang paling ringan madaratnya buat Islam dan kaum muslimin, dan paling besar manfaat maslahatnya buat Islam dan kaum muslimin. Ini adalah kaidah di dalam kaidah fiqhiyah, namanya akhafud dhararain. Itu memilih, seorang muslim memilih dari dua kemudaratan itu disuruh milih salah satu, maka dia memilih yang paling ringan. Berarti masalah ini masalah fikih. Ini masalah fikih yang qabilul ijtihad. Boleh seorang mujtahid untuk berijtihad. Saya cuma nukil saja ya apa yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Apa yang kita pilih? Misalnya ada dua calon nih. Yang satu misalnya, masya Allah dia menginginkan kebaikan bagi bangsa ini, dan dia memiliki misalnya prestasi yang bagus. Ya, prestasi apa? Ya, ini prestasi dari satu sisi, yaitu dalam masalah dunia. Bagus dia mengatur kota misalnya, punya prestasi dia dalam hal dunia. Kalau dari sisi agama, ya dia mending lah dibandingkan dengan yang lainnya misalnya. Maka pilihlah itu. Yang kedua, yang perlu kita tekankan di sini jamaah sekalian, kita semua menginginkan kebaikan untuk negeri ini, ya, khususnya Ahlus Sunnah. Bagaimana caranya Ahlus Sunnah menginginkan kebaikan negerinya? Yang pertama dengan doa. Doakan negeri ini, Indonesia, dan juga doakan pemimpinnya supaya mendapatkan kebaikan, hidayah, tasdid, wassadat, ya, dan diluruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga doakan rakyat ini, kaum muslimin dan muslimat. Wallahi doa ini sangat penting. Kemarin waktu khutbah Jumat saya bahas masalah istinsar bid-doa, menggapai kemenangan dengan berdoa. Dibawakan di situ dalil-dalil dari para anbiya yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Mereka ditolong oleh Allah dengan doa. Iya, doa. Doakan negeri ini ya kawan. Ya, apa yang kita inginkan dari negeri ini misalnya? Antum pengen apa? Diberkahi, apalagi dibebaskan dari kemiskinan. Setuju nggak? Ayo. Seperti zamannya Umar bin Abdul Aziz, memerintah cuma 2 tahun. Ya, prestasinya apa? Tidak ada orang miskin di zamannya. Tidak ada yang menerima zakat. Semuanya kaya. Terpenuhi definisi kaya itu. Iya. Antum pengen apa di negeri ini? Pengen supaya pendidikan gratis, minta sama Allah. Seperti di Qatar itu pendidikan gratis, dari mulai pra SD sampai S3 gratis. Itu juga di Emirat. Begitu pula kesehatan itu gratis. Kayak di Brunei juga. Minta sama Allah tanpa bayar BPJS. Apalagi yang diinginkan? Seperti yang terjadi di Qatar atau di Emirat pada waktu hari kemerdekaannya itu, mereka, rajanya mengumumkan atau emirnya mengumumkan bahwa semua hutang-hutang rakyatku yang punya KTP Qatar ya, bebas dari hutang. Jadi dibayar sama negara. Antum pengen kan seperti itu kan? Ya, pengen bebas dari segala hutang. Ya apa kira-kira kalau negara Indonesia seperti itu ya Pak? Rakyatnya yang punya utang bebas semuanya, pendidikan gratis sampai S3, kesehatan gratis tanpa bayar. Ya seneng ya. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena negeri ini kaya wallahi. Emas saja, gunung emas Freeport itu kata ahli ekonomi ya, kalau dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia, maka setiap orang akan mendapatkan 5 kilo emas per orang. Itu baru satu gunung. Di Papua itu ada lagi ditemukan gunung emas yang lebih besar daripada Freeport sekarang. Kaya Indonesia ini. Itu baru gunung di Papua, gunung emas. Belum minyak, gas, nikel, batu bara, apalagi ikan. Kaya antum ini sebenarnya. Maka kita minta sama Allah keberkahan untuk negeri ini. Tidak ada salahnya kita berdoa, minta aja sama Allah.
Ya Allah, jauhkan bencana dari negeri ini dan beri kami keberkahan di semua yang ada di negeri ini, dan berikan kami pemimpin yang mengelola dengan adil kekayaan bumi ini sehingga seluruh rakyat Indonesia tidak ada yang miskin. Tidak apa-apa berdoa seperti itu. Ya. Yang ketiga yang kita lakukan, ini ahli sunnah, yaitu melakukan islah, perbaikan terhadap masyarakat dengan dakwah, dengan pendidikan, dengan pencerahan Islam yang hak. Cuma itu yang kita bisa lakukan. Kita hanya dengan lisan dan dengan bilhal, kata orang, yakni dengan keteladanan atau yang semisal dengan itu. Tidak bisa kita yang lainnya kayak kelompok ISIS memberontak, nggak boleh, haram hada. Jelas ya ikhwan. Dan itu sudah kita laksanakan, dan para ulama juga melakukan itu, mendoakan dan berbuat islah, perbaikan rakyat. Karena kalau rakyatnya soleh, maka Allah akan beri mereka pemimpin yang soleh. Kama takunun yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian wahai rakyat, maka Allah akan memberi kalian pemimpin seperti kalian. Masih panjang dakwah ini, jangan tergesa-gesa, sabar dan telaten, dan terus mohon kepada Allah kebaikan untuk negeri. Semoga Allah Azza wa Jalla kabulkan semua doa kita dan harapan kita. Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ja'al hadhihi al-bilad aminah mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqak wattaba ridhaka ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi biladina Indonesia. Allahumma barik lana fi biladina Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.